Ibu absen dulu ya. Siapa lagi nggak kelihatan? Dari atas siapa sih? Najwa Maila. Tika Nuraini. Desi Fitrianita. Desi nggak hadir ya? Alia Harjanti. Nabila Keisha. Nur Aini. Trilis Diana. Salisun. Sofia. Isnaini. Indah. Oke, baik, di sini hadir semua ya. Gimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Baik semua ya. Semoga pembelajaran pada hari ini kita bisa terus semangat untuk beberapa jam kemudian. Pembelajaran pada pagi hari ini di sini Ibu mengajar mengenai desain dan produksi busana. Nah, pada masa ini kita nantinya akan menerapkan atau mengimplementasikan mengenai desain dan produksi busana berdasarkan elemen-elemen yang ada. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita belajar bukan hanya untuk mengejar suatu nilai saja, tetapi di sini kita belajar untuk bagaimana kita nantinya akan menerapkan suatu keterampilan atau skill yang akan kita terapkan di kemudian harinya, dan kita belajar di sini untuk masa depan kita berikutnya. Oke, baik, di sini Ibu akan mengajar mengenai gaya dan pengembangan desain. Nah, pada semester yang lalu, kalian masih ingat gak pembelajaran dasar desain? Masih ada yang ingat? Nah, pada pembelajaran kali ini merupakan pembelajaran lanjutan dari dasar desain. Nah, di sini gaya dan pengembangan busana, gaya dan pengembangan desain memiliki capaian pembelajaran, yaitu kita nantinya akan mengungkapkan suatu karya dan pengembangan desain dalam suatu konsep gaya atau style, kemudian menerapkan tren, menerapkan sustainable fashion, kemudian membuat tema desain busana sesuai yang telah disepakati, baik berupa desain busana berbasis kreasi, berbasis industri maupun kostumen. Nah, di sini udah ada yang tahu belum apa itu gaya dan pengembangan busana? Nah, oke, pada hari ini kita akan mempelajari tentang gaya dan pengembangan busana pada poin karya dan pengembangan desain dalam suatu konsep gaya. Oke, dalam gaya dan pengembangan busana ini kita nantinya akan belajar mengenai apa itu style. Nah, di sini ada yang udah tahu apa itu style? Menurut kalian style itu apa? Oke, apa? Gaya seorang untuk berbusana. Oh ya, ada yang lain? Banyak yang di belakang kacamata. Oke, baik. Jadi di sini style merupakan refleksi dari kepribadian seseorang, di mana mencakup bukan hanya sekedar pakaian yang dipilih, tetapi ciri khas kita sendiri. Jadi style itu ciri khas kita sendiri. Jadi kita sebagai seseorang tuh harus punya ciri khas dalam kita berpakaian. Nah, dalam kita berpakaian, kemudian style di sini juga berkontribusi pada pernyataan diri yang unik. Nah, dalam hal ini style dan look memiliki makna yang berbeda. Jadi style lebih merujuk pada pendekatan dan perspektif, sementara look adalah keseluruhan penampilan yang dihasilkan dari kombinasi elemen fashion. Nah,
Di sini pakaian pakaian tradisional juga membawa makna yang mendalam pada subkultur seperti punk atau hip hop dengan menunjukkan nilai-nilai yang luas. Nah, di sini juga kita akan belajar apa itu basic style yang harus kita ketahui ketika kita akan membuat sebuah desain. Nah, yang kita sering sebut 6 basic style di sini yang pertama ada klasik elegan, feminim romantic, sporty casual, exotic dramatic, sexy alluring, dan art of the beat. Nah, di sini dari kalian udah tahu belum sih apa perbedaan dari 6 basic style itu dari yang 6 ini? Oke. Nah, yang pertama yaitu klasik elegan, di mana pada style ini memiliki karakteristik yang perfeksionis, yang terorganisir, di mana pada pemilihan busananya sangat rapi, simple, elegan, dan berbahan premium dengan teknik tailoring. Nah, pada pemilihan warna pada klasik elegan sendiri ini memiliki warna-warna yang sangat netral dan tidak mencolok, serta menggunakan aksesoris-aksesoris yang simpel serta berukuran kecil. Nah, pada klasik elegan ini biasanya orang-orang menggunakan ketika mereka bekerja kantoran, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu sporty casual. Di sini orang yang memiliki style sporty casual ini biasanya memiliki karakteristik yang rileks, santai, dan sederhana dalam berpakaian. Nah, yang biasanya mereka pakai itu biasanya kayak t-shirt, terus kemudian jaket atau sweater dengan warna-warna yang natural dan sporty, tetapi memiliki kesan yang dinamis dan modern. Nah, yang ketiga di sini yaitu feminim romantic, di mana seseorang yang memiliki tipe ini biasanya menyukai atau memiliki kepribadian yang sangat lembut, tenang, dan penuh kasih sayang. Nah, biasanya bahan yang digunakan pada style ini yaitu bahan-bahan yang ringan seperti chiffon, sutra, crepe, dan penggunaan warnanya yang seperti warna-warna soft. Nah, yang keempat yaitu exotic dramatic, di mana pada style ini tuh mereka cenderung memiliki kepribadian yang tidak umum dan mereka sering menggunakan warna-warna yang tegas gitu sih. Nah, biasanya pada gaya berpakaian yang seperti ini tuh menggunakan pakaian yang tertutup pada bagian atas yang memiliki potongan klasik dan rok lingkar. Nah, serta aksesoris-aksesoris yang dipilih ini sangat unik seperti tembaga, kayu, dan lain sebagainya. Kemudian warna-warna yang dipilih pada style ini yaitu menggunakan warna-warna magenta, merah, hitam, gold, dan warna tanah. Nah, yang kelima yaitu sexy alluring, di mana style ini biasanya memiliki kesan atau pandangan yang agresif dan seksual, di mana pemilihan busananya lebih fokus pada model dan warna. Kemudian warna-warna yang dipilih di sini cenderung lebih gelap dan mewah dan mencolok seperti warna hitam, gold, ungu, dan lain sebagainya. Dan ini style yang terakhir yaitu art of the beat, di mana mereka tuh menggunakan pakaian tuh sangat unik dan kayak sesuai dengan apa yang mereka mau gitu. Nah, pada style ini biasanya mereka itu memiliki kepribadian yang unik dan sulit ditebak, dan dia tuh sangat kreatif dalam mix and match suatu baju, suatu pakaian. Nah, kemudian warna-warna yang digunakan serta aksesoris yang digunakan ini lebih mencolok seperti warna-warna silver, metallic, neon, dan lain sebagainya. Nah, dalam ketika kita sudah mempelajari basic style di sini, nantinya kita akan menganalisis apa sih style yang cocok digunakan
menggunakan seseorang. Nah, di sini kita pertama yaitu melihat kepribadian atau karakter. Nah, biasanya kalau kita melihat seseorang nih, oh itu stylenya cocok digunakan buat dia. Nah, biasanya kan itu bisa dilihat dari karakter. Semisal orangnya itu ceria, kita bisa menggunakan karakter-karakter, bisa menggunakan style seperti feminim romantik gitu-gitu. Terus ya, kemudian yang kedua ada analisis bahan dan material yang digunakan. Nah, pada analisis bahan dan material yang digunakan ini kita bisa mencocokkan. Semisal nih pada busana casual, ya klasik apa casual? Klasik, lupa lagi. Pada busana klasik itu kan mereka, ya Pak. Pada busana klasik itu biasanya kan mereka menggunakan ketika mereka berpakaian ketika pergi ke kantor atau apa. Gak mungkin kan mereka menggunakan bahan sutra untuk dipakai pada jas tersebut, kayak otomatis kayak kurang gitu loh, gitu. Terus kemudian yang ketiga yaitu perpaduan warna yang digunakan. Nah, di sini perpaduan warna yang digunakan itu biasanya kayak mereka memiliki suatu lingkaran warna yang cocok pada perbandingan warna-warna. Terus kemudian yang terakhir yaitu analisis motif serta detail pada busana. Nah, pada di sini yaitu memperhatikan motif dan detail yang dipakai pada suatu pakaian. Nah, di mana nantinya akan menambah kesan dimensi visual dan keunikan pada style serta memberikan petunjuk tentang selera dan kepribadian seorang pemakai. Nah, materi yang Ibu sampaikan di sini sampai di sini dulu. Nah, dari kalian ada yang ingin ditanyakan nggak? Oke. Misal kayak yang tadi klasik terus digabung sama art the beat, itu diperbolehkan atau tidak ya? Oke. Ada yang lain? Kalau kalian tahu nggak sih Sick Basic Style itu merupakan dasar. Nah, dasar dari sebuah kita akan menggunakan suatu dimana nantinya Sick Basic Style itu menjadi patokan kita ke depannya mau merancang suatu busana gimana. Kalau menurut saya ini untuk perpaduan antara klasik dan art ya, itu menurutku agak kurang ya. Menurut Ibu itu agak kurang karena kayak mereka saling bertolak belakang gitu loh. Begitu. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada di sini, Ibu akan beri tugas kalian beri tugas mengenai membuat desain yang termasuk dalam Sick Basic Style tadi. Kalian pilih salah satu aja. Nah, nantinya desain tersebut kalian akan terapkan di materi yang selanjutnya ya. Gak ada kertas lagi di sini. Depan aja ya. Kalau proporsinya berapa? Proporsinya pakai 8 kali setengah. Mulutnya kurang habis. Oh iya.
Ya Bu, ini lemot lah. Kamu jam berapa? 9. Jadi kok tidak nyambung bersama Ahmad? Lipstick ini. Kalau yang ada yang nggak paham mungkin bisa tanya ini ya. Jadi dia sih. Mana coba contohnya? Coba ada coba desain. Ada. Ya. Oke, udah pada selesai semua? Mungkin salah satu bisa mempresentasikan hasil desainnya tadi serta menjelaskan apa sih konsep yang diusung. Ya, boleh maju. Jadi teman-teman, ini desain saya mengusung tema klasik perpaduan kain hitam polos sama kain lurik. Ini ada kesan femininnya dari pemberian rafle di bagian bahu sama kerahnya pakai kerah river, jadi menambah kesan formal. Terima kasih. Oke. Beri tepuk tangannya ya. Karya dari Mbak Caca tadi udah bagus banget ya. Mungkin nanti dari yang lain bisa dikumpulin tugasnya ke Ibu ya. Oke, karena waktunya sudah habis, di sini Ibu cukupkan terlebih dahulu. Untuk materi selanjutnya kalian mempelajari apa itu sustainable fashion ya. Nah, dan nanti jangan lupa kalian membawa alat-alat yang dibutuhkan ketika mendesain. Ya, jadi kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini, kita dapat belajar mengenai apa itu style dan belajar mengenai apa itu dasar-dasar style yang akan diterapkan. Belum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, dicek sampah-sampahnya yang di bawah itu diharapkan bersih. Oke? Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua.